Acer Nitro 5 tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu gaming laptop yang memberikan price per performance yang sangat nyaman untuk dinikmati oleh banyak kalangan. Bahkan laptop ini juga digemari oleh user non-gamer seperti pekerja dan mahasiswa yang merupakan heavy tasker dengan laptopnya. Nitro 5 bahkan sebenarnya memiliki opsi spesifikasi high-end yang nggak kalah gahar. Dengan dibekali oleh Intel Core i9 11900H prosesor dan juga dedicated GPU RTX 3060 dari Nvidia. Halo Gupals, Ferry di sini. Kali ini kita akan coba melirik dan menilai apakah Acer Nitro 5 AN5155798VC yang merupakan versi high-end-nya si Nitro 5 ini worth it. Akankah dia bertahan memegang title salah satu budget gaming laptop paling worth it? Let's check it out! Secara desain memang Nitro 5 ini masih sejalan dengan model SKU lainnya. Aksen yang lebih kental, garang, dan dibungkus dalam warna hitam doff dan list merah di bagian belakang sebagai bagian charging port serta output exhaust-nya. Overall tentunya build dan desain dari Nitro 5 ini sudah tested dan tidak lekang oleh waktu, karena Acer sendiri pun masih belum perlu merefresh desainnya yang garang ini. Dalam soal konektivitas, Nitro 5 ini juga masih menjadi laptop dengan segudang ports fisik dan konektivitas nirkabel yang sangat-sangat baik dan juga lengkap. Di sisi kanan ada USB 3.2 Type-C, satu buah USB Type-A 3.2, dan full-size HDMI 2.0 port sekaligus exhaust fan-nya. Di sisi satunya ada satu RJ45 Killer Ethernet E2600, dua buah USB 3.2 Type-A, dan tentunya terakhir 3,5mm combo audio jack. Untuk urusan nirkabel, Nitro 5 tentunya tetap dibekali oleh Killer Wi-Fi 6. Ke dalamnya kita juga akan masih sambut dengan penampakannya yang cukup familiar, mulai dari webcam HD-nya hingga 4-zone RGB keyboard-nya. Keyboardnya juga masih sama, The Good Keyboard dan Nitro sebelumnya, dan layout 100% yang ergonomis untuk penggunaan gaming dan workhorse dalam jangka waktu yang panjang. Di segi display, I have to say ini adalah salah satu display paling menarik, terutama untuk gamers on the go. Displaynya sudah menggunakan Real IPS dan ukuran 15,6 inci dan resolusi 2K. Display ini juga tentunya memiliki refresh rate yang tinggi hingga 165Hz dengan response time yang 3 milisecond aja. Penggunaannya sebagai multimedia mesin akan sangat nyaman tentunya berkat displaynya yang sangat luas ini dan juga performanya yang cukup baik. Nah, di SKU kali ini yang menarik adalah si spesifikasinya. Nitro 5 yang kita review kali ini dibekali prosesor terbaik untuk gaming, Intel Core i9 11900H prosesor, dan juga dedicated GPU RTX 3060 dari Nvidia yang memang sudah well proven untuk menjalankan segala macam tugas yang diberikan ke laptop ini. Di segi prosesornya, Intel Core i9 11900H prosesor ini merupakan prosesor paling powerful di seri H Intel. Dengan arsitektur terbaru Intel, Willow Cove Core 10nm, prosesor ini mampu memberikan efisiensi performa yang jauh lebih baik, bahkan secara performa peningkatannya tuh mencapai 19% di multithread-nya jika kita bandingkan dengan generasi sebelumnya. Selain itu, dukungan ekstra dengan kecepatan tinggi seperti PCIe Gen 4 dengan bandwidth 2 kali lebih cepat, Thunderbolt 4 hingga 40GB per second, dan dukungan eksternal display bahkan eksternal GPU, juga Wi-Fi 6 yang lebih sedap untuk para gamers. Untuk yang senang oprek-oprekan, user juga bisa membuka kemampuan ekstra dengan software Extreme Tuning Utilities, dan berkat kemampuan AI dan juga Intel Turbo Boost Max 3.0, Intel Core i9 prosesor ini mampu memanfaatkan kemampuan terbaiknya untuk segala macam tantangan. Secara benchmark di Cinebench R23, kinerja prosesornya bisa mencapai angka 1452 poin di single core dan 11.962 poin di multicore. Untuk persoalan grafis, laptop ini mampu mencapai 6.982 poin di 3D Mark Time Spy, dan di PC Mark 10 mencapai 5.290 poin dan secara average cocok untuk dalam semua skenario. Untuk tes gaming, pertama di Genshin Impact. Performanya cukup stabil sebenarnya di 60 fps dengan occasional drops saja. By the way, drops ini cuma terjadi kalau melakukan screen recording dengan Xbox Game Bar. So far ini sering terjadi di Windows belakangan ini secara umumnya, jadi bukan masalah spesifikasi, tapi lebih ke optimalisasi Game Bar sendiri. Tanpa Game Bar, Genshin Impact 60 fps flat di highest-nya. There is no escape.
Opening box of a Death Ditrix. Go! The price of a single swing. All you do is run. Call of Duty Modern Warfare 2019 Highest dan RTX On, rata-rata FPS-nya berada di 61 FPS dengan occasional drops, tapi tidak pernah berada jauh di bawah 50 FPS. Tanpa RTX dan juga game bar, performanya bisa naik ke ranah sekitar 70 hingga 80 FPS. Apex Legends juga tidak terlalu jauh berbeda dengan Modern Warfare 2019, rata-rata 58 hingga 61 FPS dengan minimal drop saja. Recharging shields. Scanning the area. Taking fire. Seems to evade. I am not under the enemy. My shields are recharged. Damage threats. I downed the hostile. Reloading. Dan terakhir Ace Combat 7 yang lagi agak naik daun berkat diskon dan Top Gun Maverick secara default berada di atas 70 FPS dan gak jarang stabil di 80 FPS bahkan pada saat permainan multiplayer. Nggak cuma gaming, sebenarnya performa si Nitro 5 dengan Intel Core i9 ini paling terlihat untuk content creator yang misalnya senang melakukan editing video di laptop mereka. Di DaVinci Resolve, video berdurasi 3 menit dapat dirender dengan mudah dan cepat. Untuk Full HD 1080p bisa terrender dalam waktu sekitar 1 menitan lebih sedikit, dan upscaling ke 4K hanya membutuhkan waktu 2,5 menit aja. Perbandingan terbesarnya terlihat pada saat upscaling ke 4K, karena powernya pun masih dapat mengejar dengan sangat tinggi, sehingga hasil output dari rendernya dapat kita miliki dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Soal power consumption dan juga baterai, karena prosesor dan GPU-nya yang sedikit lebih demanding, kabel powernya kali ini ditingkatkan menjadi 180 watt untuk mendorong TDP dan TGP yang lebih besar tentunya. Tetapi secara rating, laptop ini masih digadang dapat beroperasional selama 8 jam, dan dengan workload standar kita, mampu bertahan sekitar lebih dari 5 jam, dan itu sudah termasuk gaming, light task, dan juga heavy task. Upgradability juga tentunya masih menjadi selling point dari Nitro 5 karena total ada 2 buah slot RAM, 2 SSD M.2 dan juga masih ada SATA slot yang bisa dirubah atau dikonfigur sesuai kebutuhan. Untuk harga tentunya ada sedikit peningkatan, namun harga ini sebenarnya cukup justifiable mengingat opsi SKU yang diberikan kali ini merupakan versi yang lumayan tinggi dan juga cukup signifikan. Khusus untuk SKU AN5155798VC ini, Acer membandrolnya dengan harga Rp19.999.000 dan itu sudah termasuk Office Home and Students 2021 bersamaan dengan free upgrade ke Windows 11 jika unit yang kalian dapat itu masih di Windows 10. Nah, untuk kalian yang ingin memiliki informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung cek aja ke link yang ada di kolom deskripsi di bawah, Googles. Sebagai budget-oriented gaming laptop, Nitro 5 hampir tidak pernah gagal memenuhi kebutuhan usernya. Bahkan dengan opsi Intel Core i9 sekalipun, Nitro 5 ditekan dengan maksimal oleh Acer untuk mendapatkan attention serta memenuhi demand yang sudah jarang terjamah dengan baik oleh brand-brand lainnya. Beberapa drawback tentunya menjadi kendala tersendiri, seperti dengan desainnya yang sedikit lebih bulky, dan mungkin mulai termakan usia, serta feeling yang lebih generic dari overall build dan bodinya dari laptop gaming ini. But don't get me wrong, ini adalah suatu benefit juga bagi user yang memang budget-centric. Dengan possibility dari Acer untuk menekan harga dari soal desainnya,
Performanya dapat ditingkatkan, dan walau lebih mahal sedikit, overall masih cukup affordable secara average untuk target audiensnya. Kombinasi yang baik antara prosesor dan juga opsi grafis yang diberikan di sini memenuhi standar gamer yang masih jarang bisa disebut terjangkau. Bahkan dalam kondisi harga komponen yang sudah mulai menurun, overall budget dari Acer Nitro 5 ini akan cukup mumpuni untuk customer yang datang untuk performa gaming laptop yang sangat tinggi dan mungkin merakit PC is not an option. All in all, Nitro 5 dengan Intel Core i9 dan RTX 3060 ini memang sedikit lebih mahal, tapi worth-nya mampu memenuhi demand yang memang dibutuhkan, terutama untuk laptop di bawah harga 20 jutaan. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Google. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @dwigwicom dan gue pribadi di @ffp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.